selamat malam ya teman-teman di channel Pak Yusuf Manubulu. Ketemu lagi dengan saya Siti Abarah atau Deborah. Malam ini temanya adalah mengenai bahasan yang selalu kita dari seberang itu menanyakan saat kita berdiskusi dan saat mereka terpojok tidak memahami, larinya ke Alkitab yang berbau porno. Bahkan mereka menuduh, masa sih ayat-ayat di Alkitab porno, apa itu nggak bisa disamarkan atau bagaimana. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi dengan saya, ada teman saya juga, nanti kita bertanya ke Pak Yusufnya, bagaimana kok bisa ya ada ayat seperti ini di Alkitab itu. Nah, nanti kita akan jelaskan ya, karena memang seperti yang saya bilang tadi, dari saudara kita dari seberang itu selalu mempermasalahkan, ini loh ada ayat-ayat yang berbau porno di Alkitab, masa sih Pak kayak gitu, kenapa kok bisa gitu ya, seperti yang di Yehezkiel itu kan selalu dia permasalahkan mengenai perempuan yang pesundal itu. Nah, karena Alkitab kita itu memang jelas dan runutnya juga jelas dan makanya kan tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Itulah yang kitab yang asli, kitab yang sesungguhnya itu yang seperti itu. Bahkan mereka selalu mempermasalahkan juga ada yang di Kidung Agung itu ya, di pasal 7 ayat 6 sampai 9. Mereka ini ayatnya porno, ini porno. Nah, itu selalu mereka buat memojokkan kita buat saat mereka berdebat sama berdiskusi ya, maksud saya berdiskusi dengan kita dan tidak bisa menjawab atau tidak bisa memberi penjelasan, pasti larinya ke situ. Oke, kita kembali lagi kepada penjelasan selanjutnya. Kenapa saya bahas sedikit ini? Supaya kita menjadi cerah bahwa kehidupan ini ada dua kekuatan. Ya, nah di dalam misalnya lagi saya kasih contoh ya, sebelum saya masuk ke ayat-ayat porno ini, ya. Misalnya di Alkitab Perjanjian Lama ada yang namanya Simson. Simson itu manusia terkuat. Tidak ada yang mampu kalahkan dia. Singa saja bisa dicabik-cabik dengan begitu mudah. Ya. Itu bayangan. Yang sesungguhnya hakikatnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia datang ke dalam dunia. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu bertahan menghadapi Tuhan Yesus. Artinya tidak ada satu setan pun yang mampu bertahan menghadapi Tuhan Yesus. Dengan begitu mudah Tuhan Yesus mengalahkan. Bahkan sampai terakhir pun dengan begitu mudah Tuhan Yesus mengalahkan kekuatan roh-roh jahat. Ya, itu Perjanjian Lama Simson itu bicara bayangan. Ya, Perjanjian Baru hakikatnya yang sesungguhnya realnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang tidak akan pernah terkalahkan oleh iblis, bahkan nenek moyangnya iblis pun tidak mampu untuk bertahan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira seperti itu. Masih banyak lagi penjelasan yang saya bisa berikan bahwa kita harus mengenal dua sisi kehidupan, jasmani dan rohani. Ya. Nah, oke, kita masuk langsung ke ayat-ayat porno ini, ya. Nah, itu ayat-ayat porno seperti yang sudah dibacakan tadi, itu bayangan. Itu bayangan. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan roh, bukan soal seksualitas. Ya, itu bayangan bagaimana sebetulnya hasrat Tuhan, cinta Tuhan kepada manusia begitu meluap-luap sehingga itu digambarkan dengan bahasa puisi. Jadi manusia itu manusia ini harusnya mengerti, nangkap gitu loh. Sadar gitu loh bahwa begitu rindunya, begitu inginnya Tuhan dekat kepada manusia, diibaratkan seperti seorang laki-laki yang sedang kasmaran atau cinta dengan cintanya yang meluap-luap. Itu. Jadi itu bukan ayat-ayat porno, ya. Porno kalau orang hidup secara kedagingan. Porno kalau orang hidup dalam kebodohan. Porno, maaf ya, kalau dia hidup secara botol, bodoh plus tolol gitu loh. Itu kalau dia mengatakan itu porno. Jadi jelas bahwa
semua itu hanya bayangan, tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan roh. Di mana Tuhan jelaskan di dalam Matius 19 bahwa di surga di surga nanti hidup seperti malaikat, tidak ada lagi yang namanya seksualitas. Maha bicara, tidak ada lagi urusan sperma, tidak ada lagi urusan alat kelamin, karena kita akan hidup seperti malaikat, ya. Apalagi bilang pesta seks, itu karena apa? Karena manusia duniawi, manusia yang dikuasai oleh roh dunia. Itulah yang selalu didengung-dengungkan, itulah yang selalu menjadi andalan bagi orang-orang yang tidak hidup mengenal Tuhan, yang tidak bersama dengan Tuhan. Makanya mereka selalu mengarahkan titik sentralnya, sentral daripada kehidupan mereka itu adalah hal-hal jasmani atau kehidupan daging atau hal-hal seksualitas. Sampai di sini jelas ya? Iya. Ya, silakan sebelum saya lanjut, silakan masih ada pertanyaan? Masih Pak, memang silakan. Apa yang Bapak itu jelaskan tadi itu luar biasa sekali ya. Jadi saya memahami itu dari ayat yang di Kidung Agung tadi ya, yang sampai Pak Ustadz apa itu dia bilang tentang itu. Jadi itu Pak Ustadz itu memahaminya dia secara daging sehingga kata-kata itu keluar. Dan menurut saya juga dia tidak pantas sih seperti itu menjelaskan secara pemikiran dia seperti itu. Nah, pantaslah dia tidak memahami firman itu seperti itu. Seperti kami yang murtadin seperti ini, ketika kita memahami firman dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, dan kami bisa memahami artinya seperti itu. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak. Selain dari Kidung Agung tadi juga kan ada juga pendapat dari orang bahwa di Yeskel 23 ayat 1 dan 2 itu Pak. Itu juga seperti dibacakan. Itu mengatakan itu kayak kata-kata yang juga tidak pantas seperti itu. Itu bagaimana menurut kita juga? Ya, jadi memang kembali lagi ayat-ayat itu bicara tentang bayangan, ya. Makanya kehidupan jasmani itu kenapa dihadirkan Tuhan? Untuk memudahkan kita nanti mengenal ada kehidupan yang sesungguhnya yang akan dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana rindunya Tuhan, bagaimana sayangnya Tuhan kepada manusia, diibaratkan itu ibarat seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Nah, itu hasrat Tuhan. Makanya kenapa Tuhan Yesus sampai turun dari surga, untuk apa? Karena dia begitu mencintai, dia begitu merindukan, dia begitu ingin menikmati manusia itu sendiri. Dia begitu ingin supaya manusia itu benar-benar bahagia secara luar biasa. Itulah Tuhan yang benar. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang menyelamatkan.